Budaya, bertemu lagi di video pembelajaran bersama Bunda Mira. Hari ini Bunda akan menjelaskan mata pelajaran SBDP atau sering disebut Seni Budaya dan Prakarya untuk kelas 6, tema 1, subtema 1 mengenai patung, teman-teman. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan apa aja sih cara membuat patung seperti apa aja, teknik-tekniknya seperti apa, serta contoh-contohnya teman-teman, supaya kalian bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Yuk kita langsung bahas. Ayo teman-teman, ada yang masih ingat apa ya itu patung? Jadi, patung menurut Susanto adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif. Subtraktif itu adalah mengurangi bahan seperti memotong dan menatah teman-teman, atau juga bisa dengan metode aditif. Metode aditif itu adalah metode membuat model lebih dulu seperti mengecor atau mencetak teman-teman. Nah teman-teman, kita harus mengenal jenis-jenis patung dulu. Yang pertama ada patung figuratif atau sering disebut sebagai patung realis ya teman-teman. Patung ini merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dapat dikatakan patung ini nyata dalam perwujudannya teman-teman dan tidak hanya abstrak atau mengawang-awang. Nah, contoh untuk patung figuratif adalah patung pahlawan, patung macan, atau makhluk hidup lainnya teman-teman. Untuk yang kedua ada jenis patung non-figuratif atau imajinatif. Nah, patung ini tidak meniru alam teman-teman, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Patung ini perwujudannya tidak nyata dan bersifat abstrak, jadi tidak ada bentuknya gitu loh teman-teman. Contohnya ada patung abstrak geometris, patung berupa bentuk silinder runcing sebagai simbol bambu runcing, dan sebagainya teman-teman. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Selanjutnya, yaitu kita harus mengenal fungsi patung teman-teman. Yang pertama ada patung dekorasi. Nah, patung dekorasi berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksteriornya teman-teman. Jadi, lingkungannya menjadi lebih cantik. Yang kedua adalah patung monumen teman-teman. Dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu seperti sosok pahlawan suatu negara atau memperingati peristiwa sejarah teman-teman. Nah, ini adalah gambar tokoh 7 pahlawan ya teman-teman. Yang ketiga ada patung kerajinan teman-teman. Ini merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat diminati untuk dibeli berdasarkan berbagai kebutuhan umum yang tidak spesifik. Yang keempat ada patung arsitektur. Nah, patung ini dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Nah, ini contohnya biasanya ada di gereja ya teman-teman untuk memperindah suatu gereja atau tempat ibadah. Fungsi patung yang kelima adalah patung seni. Jadi patung seni atau seni murni dibuat hanya untuk kepentingan estetis dan dapat menjadi sangat eksperimental bentuknya teman-teman. Seni tidak selalu indah ya teman-teman, jadi contohnya seperti ini. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi kalau di mata orang yang memiliki nilai seni yang tinggi, ini adalah patung yang bernilai seni tinggi teman-teman. Selanjutnya fungsi patung yang keenam ada patung religi teman-teman. Wah, kalau ini pasti kalian sudah tahu ya. Bagi beberapa agama dan kepercayaan, patung memiliki unsur dan makna religius dan digunakan sebagai sarana beribadah. Ini seperti yang kalian sering lihat di vihara ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu teknik membuat patung teman-teman. Yang pertama ada teknik pahat. Ya, teknik pahat ini merupakan teknik untuk mengurangi bahan menggunakan benturan benda keras seperti alat pahat terhadap bahan patung yang diolah teman-teman. Selain alat pahat, palu juga diperlukan untuk membenturkan pahat pada bahan patung. Yang kedua ada teknik butsir. Nah, untuk butsir adalah teknik yang membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan, menggunakan alat butsir dan menambahkan bahan jika diperlukan. Butsir biasa digunakan untuk mengolah bahan lunak seperti tanah liat, lilin, atau modeling clay. Nah, jadi untuk perbedaannya antara teknik pahat dan teknik butsir itu adalah kalau misalnya teknik pahat medianya adalah batu ya teman-teman atau benda keras lainnya. Sedangkan kalau misalnya teknik butsir itu media membuat patungnya adalah benda lunak seperti tanah liat. Seperti itu.
Teknik selanjutnya ada namanya teknik las teman-teman. Nah, teknik ini yaitu membuat karya patung dengan cara menggabungkan bahan ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Nah, teknik las digunakan untuk menggabungkan bahan logam dan merakitnya menjadi berbentuk tertentu. Biasanya ini dilakukan untuk patung-patung yang terbuat dari logam atau bahan-bahan besi ya teman-teman. Teknik selanjutnya yaitu teknik cetak teman-teman. Seperti teknik cor, cetakannya dibuat terlebih dahulu ya teman-teman untuk teknik cetak. Namun bahannya tidak harus dicor atau dituangkan ke dalam cetakan. Bisa saja dengan menggunakan bahan lunak. Jadi bahan lunak itu dapat dijepit di antara cetakannya teman-teman. Nanti akan terbentuklah patung yang diinginkan. Seperti itu. Ini ada gambarnya ya teman-teman. Yang terakhir ada teknik cor. Nah, untuk teknik cor ini membuat karya seni dengan membuat cetakannya dulu seperti teknik cetak tadi, lalu bahan atau adonan cornya dituangkan ke dalam cetakan teman-teman sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Nah, teman-teman, ini adalah contoh-contoh patung Nusantara. Yang pertama ada patung W.R. Supratman, yang kedua ada Tugu Proklamasi, dan yang ketiga ada patung 7 pahlawan. Nah, selain patung-patung ini, apakah teman-teman bisa menyebutkan patung-patung lain yang ada di Indonesia? Nah teman-teman, jadi itu adalah materi mengenai patung. Jadi kalian bisa membuat sendiri patung di rumah dengan bahan-bahan sederhana seperti plastisin atau tanah liat. Bunda harap video pembelajaran Bunda ini bermanfaat bagi teman-teman. Tetap Bunda ingatkan, tetap semangat belajar di rumah walaupun di rumah aja, tetap jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, perbanyak minum vitamin juga ya teman-teman ya, biar badan tetap sehat dan fit. Sekian video pembelajaran dari Bunda, yang Bunda ya.